Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, saya sedang berada di pesantren Baitur Rahman 3, Ya, Cisarua. Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bersama saya Kiai Haji Sarmani Sarmin. 26 tahun yang lalu kami berangkat sama-sama dari kampung di Serang ke Bandung Kota, dan 26 tahun kemudian ada hal yang luar biasa. Beliau ini sudah menjadi kiai. Kenapa kita bilang kiai? Kalau dalam kamus Indonesia yang sudah punya pondok pesantren, beliau adalah Kiai Haji Sarmani. Ustadz, mohon diceritakan perjuangan dari kampung sampai bikin pondok pesantren. Tentu tantangan, halangannya sangat banyak. Apa yang membuat Ustadz bertahan dan kemudian mampu memberikan banyak manfaat untuk masyarakat luas? Alhamdulillah. Terima kasih Kang Nihwan, ya, teman kami dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah kita sama-sama ya berjuang di tengah-tengah masyarakat ini, khususnya saya yang ada di Cisarua ini. Memang awal mula kita sama-sama mafhum, sama-sama paham. Memang basic kita dari dulu juga ruang lingkup kita adalah di dunia dakwah, dari kampung, dari halaman di sana di Lenggerang Cilegon itu. Kemudian kami juga melanjutkan studi di Al-Heriyah Delingseng. Dari Sanawiyah masih jalan kaki pulang pergi dari kampung Lenggerang sampai lewat kampung Kapudenok itu, kemudian melewati Weri, kemudian masuk di situ ketemulah dengan gedung Al-Heriyah Delingseng, waktu itu masih Sanawiyah. Kemudian saya melanjutkan di sekolah yang sama di Al-Heriyah Delingseng itu, dan posisi saya waktu itu di asrama putra. Ya, alhamdulillah di situ mulai berkembang kemampuan yang dari belajar dari kampung, dari guru-guru di ibtidah, yaitu mulai berkembang, mengajarkan imriti, mengajarkan sorof, mengajarkan nahu di santri-santri putra dan putri itu. Kemudian di situ ada kegiatan dalail dan lain sebagainya. Kemudian Al-Heriyah itu ketika kami masuk kelas 3, Al-Heriyah Delingseng itu kemudian berubah statusnya menjadi Aliyah Negeri 1 Cilegon, dan saya alumni pertama yang keluar dari MAN 1 Cilegon itu. Pada waktu itu tahun 95, kemudian saya minta izin restu lulus dari situ. Ditanya oleh Al Mukarrom Kiai Haji Hasun Alihan almarhum, pimpinan pondok pesantren Al-I'anah Jangkar. Kemudian saya dapat memo untuk ke Bandung, ya, membawa amplop, dan di dalamnya sampai saat ini saya tidak tahu apa bentuknya, mungkin nitipkan atau apa, kata istilah orang kampung nitipkan gitu. Ya, saya disuruh untuk ketemu dengan Buya di Bandung itu. Ya, akhirnya saya setengahnya nekat, saya berangkat. Kemudian waktu itu saya sampai ke terminal Bandung itu, kelapa itu dulu, kebun kelapa ya, kebun kelapa. Kemudian saya nyari Buya itu, ya, ada sinyal bahwa di situ ada kampus Uninus, pernah disinggung-singgung juga Pak Buya itu di Uninus. Nah, beliau itu sebagai dekan waktu itu. Kemudian saya langsung diantarkan oleh tukang beca itu ke Margahayu, ketemulah dengan senior kami Ustadz Haji Herudin waktu itu. Ya, ngobrol, akhirnya saya alma mater Ustadz Herudin juga sama. Jadi terakhir itu beliau alumni dari Al-Heriyah Delingseng gitu kan, ketemu dengan saya dan merupakan kakak kelas Ustadz Herudin. Ya, di Bandung kita tahu sama-sama tahu di Bandung itu, aduh subhanallah gitu kan, perjalanan waktu yang segitu panjang di Bandung itu sambil kuliah, ngajar privat kemana-mana, kemudian
sampai beli sepeda supaya kita kekejar waktu untuk privat, ya akhirnya kita lulus lah tahun 2000. Saya waktu tahun 98 itu ikut KKN. Sebenarnya ikut KKN juga saya satu-satunya dari PA dari KPI waktu itu, komunikasi penyiaran Islam, KPI dakwah. Jadi saya diikutkan ke kakak kelas juga, ya kakak kayak Ustadz Nikmat, kemudian Ustadz Samudi waktu itu di Cisarua. Kebetulan saya posisinya di Desa Tugumukti. Desa Tugumukti di sini yang sekarang kita ya merintis, ada pondok pesantren, ada pendidikan non formal, dan terakhir kita merintis ada SMP IT Baitur Rahman. Ya disinilah titik awal saya ketemu dengan masyarakat Cisarua gitu kan. Ya sampai sekarang kita berusaha. Memang intinya adalah niat yang kuat, tekad bahwa kita ini ya ada dalam satu kewajiban, pada akhirnya kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah, karena tadi itu saya review kembali bahwa saya ini memang dikecilkan di lingkungan masjid dan di lingkungan pendidikan agama. Ya otomatis ketika kita berada di usia seperti ini, kita masih ada di lingkungan dunia pendidikan, terutama pendidikan agama, pondok pesantren. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita memang banyak hal pengalaman pahit ketirnya dalam kita membangun pondok pesantren, dan kemudian kita juga bebenah dan berdakwah di tengah masyarakat menurut kemampuan kami. Ya tentu semuanya itu tidak lepas dari bimbingan guru besar kita, yaitu Al-Mukarram Buya almarhum. Yang mudah-mudahan saja beliau ya di alam kuburnya diberikan ketenangan, di alam kuburnya diberikan keberkahan, dia turunnya rahmat dengan mempunyai santri-santri yang banyak ya masih konsen di dunia dakwah melalui lembaga pendidikan baik informal, non formal, bahkan pendidikan formal itu sendiri. Yang mudah-mudahan menjadi jariah buat beliau khususnya ya, karena memang kita ini di Bandung ini dididik kemudian diarahkan, bukan cuma diarahkan, kita ini seperti anak dengan orang tua. Jadi insya Allah komitmen kami terus ingin mengembangkan Baitur Rahman ini dengan berkhidmat kepada beliau, sekalipun memang sudah tidak ada, tapi ruhnya itu ya, ruh perjuangannya itu sudah diwariskan kepada kami dan anak-anaknya semuanya. Itu saja. Jadi yang menyebabkan saya masih konsen di dunia dakwah itu karena memang ada sebuah komitmen kami bahwa hidup ini ya menjadi khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia bisa bermanfaat buat orang lain. Ya paling tidak kita yang menyampaikan ilmu, mendidik anak-anak di pedesaan di kampung ini ya minimal ya mereka bisa baca Quran, kemudian dia bisa praktek-praktek ibadah yang lainnya, sehingga kita nanti ya bisa sama dengan beliau almarhum Buya gitu kan. Ketika meninggalkan alam dunia ya kita mudah-mudahan mendapatkan bagian dari amal-amal kita. Itu saja mungkin Ustaz. Jadi komitmen kita terus berkembang di Baitur Rahman ini ya, agar senantiasa ya Baitur Rahman ini terus berkembang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dan kita nanti suatu saat juga dipanggil Yang Maha Kuasa, kita sudah ada regenerasi untuk meneruskan perjuangan beliau almarhum Buya itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit lagi Ustaz ya. Ya. Sekian waktu yang lalu kami kesini belum ada santriwati yang mukim, hanya baru santriwan, santri putra yang mukim. Sekarang ada rencana atau mungkin sudah dilaksanakan santriwati atau santri putri yang mukim, dan bagaimana itu bisa diceritakan perspektifnya? Ya. Seiring waktu memang banyak orang tua baik dari kota atau dari luar kota, bahkan dari seberang sana di Sumatera, di Lampung ya, mereka itu ketika berkunjung di pesantren ini ingin ingin menitipkan anaknya di pesantren juga, ternyata memang ya ada yang rencana
santri putri juga, santri putri bertanya juga kepada kami, Ustaz, bagaimana kalau umpamanya saya menitipkan anak saya yang perempuan gitu kan. Waktu itu saya juga berpacu dengan waktu, sehingga sampai saat ini santri putri bermunculan, berdatangan bukan bermunculan, berdatangan 1, 2, 3 dan terus gitu kan. Sekarang juga ada yang dari Lampung, kemudian juga santri putri ada yang dari Ujung Berung, kemudian dari Kiara Condong gitu kan. Ya sampai saat ini ya posisi santri menempati kamar yang sebelah rumah saya, rumah Ustadz gitu ya. Sehingga ke depan prospek saya ingin ya cita-cita membangun pondok khusus untuk asrama putri gitu kan. Ya mudah-mudahan saja doanya pada waktunya gitu untuk pengembangan supaya pondok ini terus eksis. Ya kita syaratnya harus ada santri gitu kan. Kalau pondok tidak ada santri ya kemudian ya gimana gitu. Jadi kata Pak Yudi dulu ketika saya mengikuti TOT, training of trainer itu, kata beliau itu dulu masih ingat gitu kan, bahwa pesantren itu harus ada ruhnya, harus ada ruh pesantrennya gitu. Nah salah satunya ya harus ada santri. Bagaimana pesantren itu harus ada ruhnya kalau pesantren itu gersang garing tidak ada santrinya gitu. Oleh karena itu dengan segala kekurangan, dengan segala yang ada, kita ya berusaha untuk mendesain ya kamar yang tadinya biasa kemudian kita bentuk menjadi asrama santri putri yang nanti ke depan ya saya ingin tadi itu yang saya sampaikan harus ada bangunan yang mandiri untuk asrama putri itu sendiri. Itu saja saya. Pemirsa Niwan TV di Baitur Rahman 03 di Tugu Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tentu seperti yang diceritakan oleh Pak Kiai tadi, ada pengembangan yang pastinya ini membutuhkan dan sekaligus ladang amal buat bapak-bapak, ibu-ibu atau siapa saja yang kalau ada yang menyalurkan zakat infak sedekah boleh Ustaz ya? Oh ya, siap. Jadi sekiranya ada penyaluran zakat infak sedekah, insya Allah pesantrennya real, orangnya ada, kegiatannya ada, aktivitasnya ada. Dulu pernah kami ngobrol, beliau membicarakan tentang santriwati, bukannya tidak ingin, cuma memang sarana prasarana harus dipersiapkan, selain juga pendidikan dan sebagainya. Jadi ini kesempatan emas amal jariah yang terus mengalir. Jadi kalau ada santri mengaji, Bapak Ibu dapat aliran pahala, ada santri wudhu, Bapak Ibu dapat aliran pahala juga, luar biasa lah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ustadz beberapa kata-kata terakhir untuk pemirsa Niwan TV dan juga menyemangati kami semua untuk pesan-pesan kepada santri maupun kepada orang tua santri yang ada di Sumatera, di Banten, di Bandung Kota, Bandung Kabupaten, untuk pesan penguat hati buat beliau-beliau. Terima kasih Kang Nihon. Pada intinya kami memang hidup ini tidak sendiri ya. Pada intinya kita ini apapun profesinya, hidup ini tidak bisa sendiri. Kalau ingin maju ya kita harus adanya kerjasama. Kemudian ya dalam hal ini tentu pesan-pesan saya kepada orang tua, kepada santri, intinya ya kalau kita belajar, kita awalnya harus niat untuk belajar. Kalau niat belajar kita awalnya tidak ada niat untuk belajar ya banyak kendala. Sementara kita semuanya mafhum dan paham bahwa orang belajar itu apalagi di pondok-pondok pesantren itu kan luar biasa, karena kita belajar di pondok pesantren itu notabene-nya dalam rangka kita menegakkan agama Allah ini ya. Kalau di pesantren itu kan kita setiap saat belajar agama, kemudian tadarus, baca Quran, membaca Al-Quran, tahfidz Quran, kemudian dia belajar pidato dan seluruh ilmu-ilmu yang
sudah diwariskan oleh ulama-ulama dulu kepada kita, ulama salafi itu rata-rata diajarkan di pondok pesantren, ya otomatis. Oleh karena itu siapkan niat yang pageh, siap niat yang tulus, kemudian juga mental yang kuat. Nah, kemudian juga ikut aturan tentu di dalamnya. Oleh karenanya mudah-mudahan minta doa saja dari orang-orang tua, terutama orang tua santri yang ada di kampung sana. Setiap saat, setiap malam Kamis saya sampaikan kepada anak-anak santri sebelum kegiatan tadbiru dakwah, kami tawasul hadoroh lah, kalau bahasa Cilegon itu kirim doa gitu kan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kirim doa. Kemudian anak-anak juga diajak merenung sejenak untuk mendoakan orang tuanya di sana supaya diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dimudahkan usahanya dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa sendiri gitu kan, tidak bisa sendiri hidup ini. Anak-anak ibu di sini insya Allah selama berada di lingkungan pondok pesantren ini, ya kami sebagai badal atau jadi orang tua dari anak-anak bapak dan ibu sekalian. Jadi kami bukan hanya mendidik, tetapi kami ya ibarat menggantikan orang tua di kampung yang jauh di sana kan. Oleh karena itu ya kita saling percaya dengan berusaha berdoa, dan kita juga jangan lupa kita adalah sebagai orang yang beragama, punya Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ya Allah akan memberikan jalan semuanya kepada kita. Kemudian kepada sahabat-sahabat kami kaum muslimin, ya tadi itu apa yang disampaikan oleh Kang Nihwan, memang kami sudah punya rencana kemudian ada untuk pengembangan ya pondok putri lah, pondok pesantren yang khusus untuk santri putri ya. Oleh karena itu selama ini kami menerima masih menyatu dengan rumah ustadz saja di ruangan yang dulu memang biasa dipakai untuk kegiatan training gitu kan. Sekarang kami pakai untuk kegiatan santri, untuk menginap santri putri. Itu saja Kang Nihwan, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, beliau Ki Haji Sarmani sebenarnya seperguruan juga dengan saya, cuma seguru seilmu, kadang beda jalur perjuangan. Kalau saya masih tulis menulis, beliau sudah nyata dengan pondok pesantrennya. Semua ini tidak lepas dari bimbingan orang tua kami, guru kami, Profesor Dr. Buya Ki Haji Salimuddin LCMA atau Buya Salim. Beliau pembimbing kami yang luar biasa, dan Ki Haji Sarmani salah satu santri dari sekian santri yang eksis, aktif, dan membina pondok pesantren. Mudah-mudahan amal jariah ini mengalir kepada guru-guru kami, wabil khusus Buya Salim. Terima kasih, hatur nuhun hatur punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.